Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dalam dengar pendapat antara DPR RI, dalam hal ini Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada tanggal 17 dan 18 April lalu, telah mendapatkan masukan dan informasi tentang laporan hasil pemeriksaan tahun 2015-2016 yang dinilai ada 7 indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga mendapat masukan dan informasi yang terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan kasus korupsi. Selanjutnya, dalam RDP tersebut juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik. Dalam rangka mendalami berbagai persoalan di atas, maka diusulkanlah hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam RDP di Komisi 3, hak angket tersebut masih sebatas usulan karena untuk sah tidaknya sebuah hak angket harus diusulkan minimal 25 orang lebih dari 2 fraksi yang kemudian dibawa ke sidang rapat paripurna dan puncaknya pada tanggal 28 April lalu dalam penutupan masa sidang keempat tahun sidang 2016-2017 telah disahkan adanya hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sidang paripurna penutupan masa sidang keempat tahun 2016-2017 ini dihadiri lebih dari setengah anggota DPR. Tindak lanjut dari hak angket tersebut, nantinya Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI akan menjadwalkan kembali rapat untuk pengesahan panitia angket yang nama-namanya tentu berasal dari fraksi-fraksi. Sehubungan dengan hak angket ini, apakah lembaga DPR RI dapat digugat atau dituntut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya? Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20 Ayat 3 dinyatakan bahwa anggota DPR RI diberikan hak imunitas berdasarkan Pasal 224 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang MD 3 tahun 2014, sehingga anggota DPR RI tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, adanya laporan terhadap pimpinan DPR terkait pengambilan keputusan hak angket ini tidak mempunyai dasar yuridis, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 3.